Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Juliani, kelas 11 MIA 2 dari SMA Alisan Tanjung Lagong. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hidrokarbon. Salah satu senyawa rumpun yang melimpah di alam adalah senyawa karbon. Senyawa ini tersusun atas atom karbon dan atom-atom lain yang terikat pada atom karbon, seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan atom karbon itu sendiri. Salah satu senyawa karbon paling sederhana adalah hidrokarbon. Hidrokarbon banyak digunakan sebagai komponen utama minyak bumi dan gas alam. Apakah kekhasan dari atom karbon? Bagaimana atom karbon membentuk senyawa hidrokarbon? Bagaimana pula menggolongkan senyawa hidrokarbon? Mari simak penjelasan berikut. Kekhasan atom karbon. Atom karbon C merupakan pemeran utama dalam mempelajari hidrokarbon. Atom C memiliki karakteristik yang khas dibanding atom lainnya. Karakteristik itu adalah kemampuannya membentuk rantai C yang panjang. Mengapa bisa? Tentu saja bisa, karena peristiwa ini disebabkan atom yang mempunyai 4 elektron valensi yang dapat berikatan dengan atom sejenis atau atom yang lain. Atom C dapat berikatan dengan atom C lain atau sejenis, bahkan dapat membentuk rantai atom C baik alifatik, terbuka, lurus, dan bercabang, maupun siklik tertutup. Selanjutnya adalah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Berdasarkan kemampuan atom karbon yang dapat berikatan dengan atom karbon lain, muncullah istilah atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Istilah ini berdasarkan jumlah atom karbon yang terikat pada atom karbon tersebut. Atom karbon primer dilambangkan dengan 1, adalah atom-atom karbon yang mengikat satu atom karbon tetangga. Atom karbon sekunder dilambangkan dengan 2, adalah atom-atom karbon yang mengikat 2 atom karbon tetangga. Contoh, laporan atom C yang dilaporkan pada senyawa berikut. Atom C yang ketakutan pada senyawa di samping merupakan atom C sekunder. Dia biasanya diapit oleh 2 atom C yang lain. Atom karbon tersier dilambangkan dengan 3, adalah atom-atom karbon yang mengikat 3 atom karbon tetangga. Contoh, coba senyawa di atas, adakah atom C tersier? Ada ternyata, jadi senyawa di samping memiliki 1 atom C tersier. Lihat, dia diapit oleh 3 atom C lain. Atom karbon kuarter dilambangkan dengan 4, adalah atom-atom karbon yang mengikat 4 atom karbon tetangga. Contoh, senyawa ini, bisakah kalian menemukan atom C kuarter? Dia diapit oleh 4 atom C lain. Nah, ternyata senyawa di samping memiliki 1 atom C kuartener. Berikutnya adalah penggolongan senyawa hidrokarbon. Berdasarkan jumlah ikatan antara atom karbon, senyawa karbon dikelompokkan menjadi senyawa jenuh dan tidak jenuh. Pada senyawa hidrokarbon jenuh, atom karbon dapat mengikat atom secara maksimal. Senyawa yang tergolong hidrokarbon jenuh adalah golongan alkana. Alkana, senyawa alkana merupakan rantai karbon yang paling sederhana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang seluruh ikatannya pada atom karbonnya tunggal. Rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. Jadi, rama atom C ada 2, maka atom H pada senyawa alkananya adalah 2 dalam kurung 2 plus 2, yakni 6 buah. Apabila dituliskan menjadi C2H6 dan jika dijabarkan akan menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah etana. Etana adalah etana. Berikut merupakan daftar nama 10 deret pertama dari senyawa alkana. Nama senyawanya metana dan rumus molekulnya CH4, etana C2H6, propana C3H8, butana C4H10, pentana C5H12, heksana C6H14, heptana C7H16, oktana C8H18, nonana C9H20, dekana C10H22.
Tata nama senyawa alkana. Senyawa hidrokarbon dapat diberi nama menggunakan aturan yang sesuai atau yang ditunjuk oleh para ilmuwan. Bagaimana cara menamai senyawa alkana? Baiklah, kita akan mencoba langsung menamai senyawa alkana berikut. Aturan pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan rantai utama dari senyawa tersebut. Bagaimana caranya? Carilah C yang terpanjang, yakni rantai yang memiliki atom karbon terbanyak. Apakah yang ini? Oh, bukan. Pembelian ada yang lebih panjang lagi berupanya. Bisakah kalian menemukannya? Lihatlah, ada 2 buah C2H5 dalam rantai tersebut. Jadi senyawa itu lingkungan dijabarkan lagi akan menjadi seperti ini. Jadi manakah rantai panjangnya? Nah, setelah menemukan rantai utama, yang harus dilakukan adalah menomori rantai itu dari ujung satu sampai ujung yang lain. Nah, untuk rantai yang kita miliki, dari ujung mana kita menomorinya? Baiklah, untuk itu kita memasuki aturan kedua. Penomoran rantai dimulai dari ujung rantai yang terdekat dengan cabang. Jadi penomoran senyawa yang kita miliki itu akan menjadi seperti ini. Aturan ketiga, yakni menentukan nama alkil atau cabang-cabang yang ada pada rantai utama. Penamaannya sama dengan alkana, hanya akhirnya diubah menjadi -IL. Berikut tabel deret 5 gugus alkil pertama pada senyawa hidrokarbon. Nah, dari struktur yang kita miliki, mana sajakah cabangnya? Jika kalian mengungkapkan ada 3 cabang di sana, dan ketiganya merupakan gugus metil. Apabila dijodohkan dengan rantai utama, gugus-gugus tersebut secara berurutan menempel pada atom C keempat, ketiga, dan keenam. Dengan demikian, kita sudah dapat menamai struktur yang kita miliki secara lengkap. Urutan namanya: 1. Nomor alkil atau cabang, 2. Nama alkil atau cabang, 3. Nama rantai utama. Jadi, saudara-saudara, nama struktur hidrokarbon itu adalah 3, 4, 6, trimetil, dan oktana. Berikutnya adalah bentuk-bentuk struktur senyawa alkana. 1. Alkana rantai lurus atau tidak bercabang. Alkana rantai lurus diberi nama sesuai dengan jumlah atom karbonnya sebagaimana tercantum dalam tabel di atas. Terkadang ditambahkan normal N di depan nama alkana. Contoh, senyawa alkana rantai lurus: 1N- butana, CH3 -CH2 CH2 CH3. Alkana siklis rantai tertutup. Alkana rantai siklis atau tertutup diberi nama menurut banyaknya atom karbon dalam cincin dengan penambahan awalan siklo. Alkana bercabang memiliki rantai samping. Senyawa alkana terkadang berikatan dengan unsur lain pada salah satu atau beberapa atom karbonnya. Unsur lain dalam rantai alkana tersebut biasa dinamakan substituen. Substituen, jenis substituen alkana yang sering dijumpai yaitu gugus alkil. Contoh senyawa alkil bercabang: 2-metil butana, 3-metil pentana, 2-bromo pentana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari saya, apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan pengucapan atau kurang jelas penjelasan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.